Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatan kepada kita semua. Hingga kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan syarah daripada matan Tuhfatul Atfal. Yang pertemuan lalu kita sudah selesai masuk pembahasan hukum mim sukun, ya. Atau sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab hukum nun sukun dan tanwin. Ya, kesempatan kali ini kita lanjutkan di bab berikutnya. Ya, di bab berikutnya. Yaitu membahas tentang hukum mim sukun di bait ke 18 dan 19. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin litil hija. Ahkamuha thalathatun liman dhabat. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Ya, dan mim, ya, dan huruf mim, ya, maksudnya adalah mim sukun di sini, ya. Wal mimu in taskun, ya, dan mim sukun taji qabla al-hija, yang datang sebelum huruf-huruf hija, ya. Hija di sini sebetulnya adalah hijai, ya, ada hamzahnya. Hijaiyah. Qabla al-hija, ya. Hijai ada hamzahnya. Begitu juga dengan taji'u, ya. In taskun taji'u, dari kata ja'a yaji'u, ya. Fi'il mudhari' dari ja'a, taji'u, ya. Tapi ya, darurah syi'riyah, ya, atau daruratun nazam, maka hamzahnya dihilangkan, ya. Begitu juga dengan hija tadi, ya. Jadi maksudnya wal mimu in taskun taji'u qabla al-hija'i, ya. Tapi dihilangkan kedua hamzah di dua kata tersebut. Dan apabila mim bertanda sukun datang sebelum huruf hijaiyah, ya, maksudnya adalah berada sebelum huruf hijaiyah, ya. La alifin layyinatin lidhil hija, ya. La alifin maksudnya la di sini adalah kecuali, ya, atau selain. La alifin, selain alif layyinah. Alif layyinah yang dimaksud adalah aliful mad, ya. La alifin layyinatin lidhil hija, ya. Selain alif dari huruf-huruf hijaiyah tadi, selain alif, aliful mad maksudnya, lidhil hija,
yang tentu saja hal tersebut diketahui lidzil hija, diketahui oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpengetahuan, ya. Sudah sewajarnya maksudnya ketika ada hukum mim sukun, ya, berurusannya adalah dengan huruf-huruf hijaiyah selain daripada aliful mad, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa huruf hijaiyah, ya, di dalamnya termasuk huruf mad, ya, aliful mad. Ya, meskipun di dalam alif tersebut tentu saja terkandung, ya, kalau secara tersirat di situ huruf-huruf mad maksudnya. Seperti waw dan ya juga. Nah, tapi tentu saja ketika berbicara tentang hukum mim sukun, ya, hukum mim sukun, maka aliful mad di sini tidak termasuk. Ya, ini sudah sewajarnya. Karena memang tidak mungkin untuk kemudian kita jumpai huruf mim yang bertanda sukun, ya, setelahnya ada aliful mad atau huruf mad tidak ada. Ya. Jadi sukun ketemu sukun seperti ini tidak dijumpai di dalam Al-Quranul Karim. Baik, maka yang dimaksud wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidzil hija. Huruf mim sukun yang datang, hukum mim sukun yang dijumpai sebelum huruf hijaiyah kecuali alif layyinah atau aliful mad diketahui oleh orang-orang yang berakal. Ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Ahkamuha thalathatun, ya. Hukumnya, ya, hukum mim sukun yang bertemu huruf-huruf hijaiyah tadi ada 3. Ahkamuha thalathatun liman dhabat, bagi orang-orang yang menguasainya. Maksudnya dhabat di sini adalah para ulama, ya. Ahkamuha thalathatun liman dhabat, hukumnya ada 3 bagi atau menurut para ulama. Dhabat di sini maksudnya adalah orang yang menguasai, ya, orang yang betul-betul mumpuni di bidangnya, ya, disebut dengan dhabit, ya, disebut dengan dhabit. Maksudnya adalah tentu saja para ulama. Apa saja 3 hukum tersebut? Ikhfa'un, idghamun, wa izharun, ya. Hukum mim sukun dan hukum mim sukun tadi ada 3, yaitu ikhfa, idgham, dan izhar. Ikhfa'un idghamun, ya, di situ ada nunnya, ya, ada nun tanwin di situ disebutnya. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Faqat itu saja. Maksudnya 3 hukum itu saja, ya. Baik. Jadi bait syair di sini, ya, bait syair di sini, bait yang ke-18 dan 19 ini menerangkan kepada kita tentang bahwa hukum mim sukun, ya, apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain alif, ya, maka hukumnya ada 3. Ya, hukumnya ada 3, yaitu ikhfa, idgham, izhar, ya, dan izhar. Itulah 3 hukum yang dimiliki oleh mim sukun ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, baik. Hukum yang pertama, ya, seperti yang dilihat, seperti kita ketahui bersama, 3 hukum ini sebetulnya kalau mau dirincikan, ya, secara istilahnya ada istilah yang sedikit berbeda dengan hukum istilah-istilah pada hukum nun sukun dan tanwin. Kita tahu ada hukum ikhfa juga di pembahasan nun sukun dan tanwin, idgham juga ada, izhar juga ada. Maka sebetulnya ada istilah lanjutan, ya, maksudnya istilah lengkap daripada hukum-hukum ini ketika membahas tentang hukum mim sukun. Ikhfa di sini maksudnya adalah ikhfa syafawi, ya. Kemudian idgham di sini adalah idgham mithlain, ya, idgham mithlain shaghir, ya, atau idgham mimi bisa katakan. Izhar di sini maksudnya adalah izhar syafawi juga, ya. Jadi ikhfa maksudnya adalah ikhfa syafawi, idgham di sini adalah idgham mithlain shaghir atau idgham mimi. Kemudian izhar di sini yang dimaksud adalah izhar syafawi, ya.
Maka ada tadi ya istilah sedikit berbeda dengan hukum-hukum nun sukun dan tanwin, meskipun secara istilah sama atau secara konsep kurang lebih sama ya. Namun kalau tadi berbicara tentang hukum nun sukun dan tanwin, tentu saja membicarakan tentang kondisi di mana hukum nun sukun dan tanwin ya. Kondisi di mana nun sukun dan tanwin tersebut bertemu dengan huruf-huruf berikutnya, hukumnya menjadi seperti apa. Adapun di sini tentu saja berkaitan dengan mim sukun ya. Hukum-hukum tersebut adalah berkaitan dengan mim sukun. Nah, para hadirin sekalian, juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hukum yang pertama ya. Hukum pertama yang dimiliki oleh mim sukun adalah mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah adalah hukum ikhfa. Sebagaimana urutan yang disebutkan. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Tiga hukum, di antara tiga hukum yang pertama adalah ikhfa syafawi, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa istilahnya, istilah lengkapnya ketika membicarakan tentang ikhfa yang berkaitan dengan hukum mim sukun adalah ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Bait lanjutannya ya, disebutkan di dalam bait lanjutannya di bait 20. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wasammihi syafwiyya lil qurra'i. Wasammihi syafwiyya ya. Wasammihi syafwiyya lil qurra'i. Fal awwal ya. Maka hukum yang pertama maksudnya ya. Maka hukum yang pertama adalah ikhfa indal ba'i. Dihukumi ikhfa indal ba'i ketika mim sukun tersebut bertemu dengan huruf ba. Ya. Jadi dihukumi apa ketika pertemuan mim sukunnya dengan huruf apa dulu ya. Nah, baru nanti dihukumi apa. Nah, ternyata dihukumi ikhfa ketika bertemu dengan huruf ba saja. Wasammihi syafwiyya lil qurra'i. Wasammihi, dan namailah ya. Namailah hukum ikhfa ini dengan syafwiyya, dengan syafawi ya. Sama sebetulnya syafwiyya di sini sukun di huruf fa juga adalah berharakat ya. Syafawiyya ya. Syafawiyyu ya. Maksudnya ini sama juga seperti di bait sebelumnya ya, daruratu syi'riyah ya, atau daruratu nazam. Di sini ada catatan kalau di kitab ya, huruf fa pada kata syafwiyya asalnya berharakat fathah namun disukunkan untuk menyesuaikan timbangan bait syair ya. Baik. Ya, wasammihi syafwiyya lil qurra'i. Nah, dari sinilah ya penamaan tadi ya disebut oleh para ulama hukum ikhfa ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba disebut dengan syafwiyya atau syafawi. Maka jadilah istilah ikhfa syafawi ya. Lil qurra'i ya. Lil qurra'i maksudnya adalah menurut para ulama qiraat ya. Menurut para ulama qiraat, maka disebutlah sebagai ikhfa syafawi. Taib. Bait ini menerangkan kepada kita tentang hukum mim sukun yang pertama ya. Menerangkan kepada kita tentang hukum mim sukun yang pertama yaitu ikhfa syafawi ya. Langsung kita sebut saja ikhfa syafawi. Dan sekali lagi hukum ini terjadi ketika mim sukun bertemu setelahnya dengan huruf ba saja ya, cuma satu huruf ya. Hukumnya terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba saja, dihukumi sebagai ikhfa syafawi ya. Taib. Secara definisi ikhfa syafawi ya, atau secara bahasa ya, secara bahasanya adalah sama, ikhfa itu adalah satar ya. Persis seperti apa definisi ikhfa di hukum nun sukun dan tanwin sebetulnya. Ya, hanya saja
objeknya beda, ya, hanya saja objeknya berbeda. Kalau pembahasannya berbeda. Kalau di sana nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, kalau di sini mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, ya. Taib. Maka ikhfa secara bahasa adalah satar, ya. Satar, lagi-lagi ini sudah kita bahas, ya. Satar itu apa? Tertutup atau menutupi, menyembunyikan, tersembunyi, tersamarkan, ya. Tertutup, tersembunyi, tersamarkan. Itu makna daripada as-satar, ya. Satar teh penutup, ya, kalau bahasa kita satar. Itu namanya penutup. Sama, ikhfa itu adalah menutupi, ya, menyembunyikan, ya, menyamarkan. Taib. Kemudian adapun istilah syafawi dari mana? Ya, istilah syafawi itu sebetulnya dari kata syafawi itu adalah bibir, ya. Syafatun, ya. Syafatun, ya, syafatan, ya. Nah, maka diistilahkanlah dengan syafawi tadi, ya, maksudnya adalah bibir. Kenapa dinamakan seperti itu? Ya, tentu saja dinamakan seperti itu dikarenakan huruf mim dan ba itu dikeluarkan makhrajnya, ya, makhrajnya dari apa? Kedua bibir, ya, maka disebutlah dengan ikhfa syafawi. Taib. Adapun secara terminologi, ya, atau secara istilah tajwid, ya, ikhfa syafawi adalah mengucapkan mim sukun dengan kondisi antara idhhar dan idgham, ya. Ini juga ikhfa sudah kita bahas. Jadi pembahasan terakhir atau bab terakhir, hukum terakhir daripada nun sukun dan tanwin, ya. Jadi pengucapan kalau di sana nun sukun, kalau di sini mim sukun, ya. Mengucapkan mim sukun dengan kondisi idhhar atau kondisi antara idhhar dan idgham, ya. Tanpa tasydid, ya. Tanpa tasydid, dengan tetap disertai gunnah yang dipanjangkan pada huruf mimnya, ya. Apabila setelahnya dijumpai huruf ba, ya. Inilah yang disebut dengan ikhfa syafawi. Tetap diiringi dengan gunnah yang dipanjangkan, ya. Inilah penyamarannya, ya. Inilah penyamaran seperti halnya yang terjadi pada hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ataupun huruf ba juga, ya. Penyamaran nun sukunnya adalah salah satunya dengan cara apa? Digunnahkan dengan gunnah yang panjang, ya. Ketika ikhfa juga sama, penyamarannya, penyembunyiannya adalah hanya menyisakan sifat apa? Sifat gunnahnya saja. Adapun secara lafaz, ya, secara lafaz makhraj daripada huruf nunnya, secara zat huruf nunnya sudah tidak terucap, ya. Min fauqihim anfusahum, nun sukunnya hilang secara zat, secara pengucapan, ya. Adapun secara sifat masih dipertahankan atau disamarkan. Itulah yang dimaksudkan dengan disamarkan, ya. Begitu juga dengan huruf mim ketika bertemu dengan huruf ba, ya. Cara menyamarkan huruf mimnya adalah tetap mempertahankan sifat gunnahnya, ya, gunnah asliyahnya, ya, tapi dengan cara dipanjangkan, ya. Itulah definisi daripada definisi daripada ikhfa syafawi. Taib, di sini sebutkan penamaan, ya, sebab penamaan daripada ikhfa syafawi tadi sudah disinggung, ya. Bisa disimpulkan bahwa dinamakan dengan ikhfa karena memang huruf mim disembunyikan, ikhfa satar disembunyikan pada huruf ba, ya, disembunyikan atau tertutup dengan huruf ba, ya. Dan dinamakan dengan syafawi karena huruf mim dan huruf ba makhrajnya adalah asyafatan, ya, atau kedua bibir. Dua-duanya adalah huruf yang dikeluarkan dari kedua bibir. Ba, ma, ya, ba, bi, bu, ab, ib, ub, am, im, ma, mimu, ya. Dua huruf tersebut dikeluarkan dari kedua bibir. Nah, baik, kemudian cara pengucapan, ya. Cara pengucapan ikhfa syafawi adalah dengan itbaq, ya, atau merapatkan kedua bibir
tanpa dikerutkan dengan tetap memberikan gunnah yang dipanjangkan, ya. Ini kalau mau singkatnya adalah sama persis seperti pengucapan iqlab. Sudah, ya, selesai. Dan iqlab sudah kita bahas, ya. Nah, iqlab sudah kita bahas. Ada yang memang itbaq syafatain, ya, merapatkan kedua bibir. Ada juga yang memberikan furjah di situ, ya, atau memberikan celah, ya, seperti yang sudah dibahas ketika menjelaskan tentang hukum iqlab, ya, atau qalb. Nah, sama seperti pengucapan iqlab, ikhfa syafawi, ya, pengucapannya adalah dengan merapatkan kedua bibir, ya. Misalnya wa ma hum bi kharijin tarmihim bi. Di sini perlu ditekankan kembali mungkin, ya. Ketika mengucapkan ikhfa syafawi di sini, ya, maka merapatkan kedua bibir tapi tidak perlu menekan, ya, sampai biduni kazin, ya, tidak sampai mengkerutkan kedua bibir, ya. Mihim langsung bersiap untuk mengucapkan huruf ba, tidak, ya. Di situ adalah salah satu tujuannya adalah mempertahankan sifat huruf mimnya, ya, mempertahankan sifat huruf mimnya. Tarmihim bi, himbi. Nah, seperti itu, ya. Ini disebutkan di beberapa contoh, ya. Wa ma hum bi kharijin, wa ma hum bi mu'minin. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, ya, seperti itu kurang lebih, ya, seperti itu kurang lebih pengucapan daripada ikhfa syafawi, yaitu huruf mim sukun yang setelahnya bertemu dengan huruf ba. Nah, di sini disebutkan ada catatan, ya. Perbedaan cara pengucapan hukum ikhfa syafawi telah disebutkan pada pembahasan iqlab. Ya, ini tadi sudah disinggung. Ya, silakan merujuk pada pembahasan tersebut jika memang diperlukan. Maksudnya adalah kalau mau disimpulkan, ya, antum ketika memang diajarkan oleh gurunya mempraktekkan ikhfa syafawi ataupun iqlabnya dengan memberikan furjah, ya, atau ada celah antara kedua bibir yang sangat tipis, ya, seperti yang sudah dijelaskan, maka silahkan dipraktekkan. Kalau guru kita mengajarkan dengan itbaqu syafatain, maka silahkan dirapatkan, ya. Iqra'u kama 'ullimtum, ya. Bacalah sesuai dengan kalian diajarkan, bagaimana kalian diajarkan. Yang jelas, kedua pendapat tersebut, ya, sama-sama dipraktekkan, ya, meskipun kalau di sini atau saya secara pribadi, ya, mendapatkan pembelajaran pengajaran diajarkan oleh kebanyakan para guru adalah tentu saja dirapatkan sebagaimana penulis juga menyampaikan hal yang sama, ya. Intinya adalah keduanya tetap bisa dipraktekkan, ya, tergantung bagaimana guru kita mengajarkannya, kemudian berusaha konsisten dan kalau bisa silahkan diteliti sendiri, ya, bagaimana proses terjadinya antara kedua hukum tersebut, baik yang iqlab ataupun yang ikhfa syafawi. Wallahu a'lam. Nah, itu hukum yang pertama. Ya, itulah hukum yang pertama daripada hukum mim sukun, ya. Baik, hukum yang kedua di sini ada idgham mithlain as-shaghir, ya, idgham mithlain as-shaghir, ya, atau idgham mimi, ya. Insyaallah nanti mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya saja, ya. Baik, adapun pertemuan kali ini insyaallah kita cukupkan untuk hukum yang pertama daripada hukum mim sukun. Sebagaimana tadi dijelaskan, ya, kita coba simpulkan bahwa hukum mim sukun, ya, ada 3, ya. Kalau hukum nun sukun dan tanwin kemarin ada 4, ya, ada 4, maka hukum mim sukun di sini ada 3. Hampir mirip-mirip secara istilah yang digunakan, ya, istilah hukum yang digunakan hampir mirip-mirip. Di sini
Kalau di hukum mim sukun, 3 hukum tersebut ikhfa, idgham dan idhar, meskipun secara istilah lengkapnya ada lanjutannya ya. Ikhfa'nya ikhfa syafawi, idghamnya idgham mithlaini shaghir, ya, kemudian izharnya izhar syafawi. Ya, inilah 3 hukum mim sukun yang disebutkan di dalam matan di sini. Ikhfa syafawi tadi kita sudah bahas, yaitu terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba, ya. Secara prakteknya tadi seperti yang sudah disampaikan, hampir mirip-mirip seperti apa yang terjadi pada hukum iqlab, yaitu nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Demikian materi yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Al-Ustadz yang telah memaparkan materi di sesi pertama kali ini. Demikian ikhwatal Islam. Sebelumnya kami informasikan kembali, silakan setelah sesi tilawah nanti kami mengundang antum untuk berpartisipasi. Silakan dapat menghubungi line interaktif di 0228686267 dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita persilakan kembali kepada Al-Ustadz untuk sesi tilawah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, kesempatan kali ini atau di sesi kedua ini insyaallah kita akan melanjutkan tilawah daripada surat apa terakhir? Surat Nuh, ya. Baik. Baru pertama ya surat Nuh, ya. Sekarang yang kedua, ya. Penggalan yang kedua atau ketiga, ya. Ketiga, ya. Nah, ayat ke-11 kalau tidak salah, ya. Baik. Ayat ke-11 lanjutan daripada surat Nuh. Nah, seperti biasa silahkan diperhatikan terlebih dahulu, ya. Kemudian bisa diikuti secara bacaan dengan dimaksimalkan, ya. Maksudnya adalah mempraktekkan setiap apa yang kita ketahui daripada materi ataupun teori. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Baik, kita di sini berjumpa dengan hukum yang tadi kita bahas, ya. 'Alaikum midrara, ya. Oh, bukan, ya. Sini idgham mimi, ya, idgham mithlain, ya, mithlaini shaghir. Baik. Sini mungkin poin yang kita coba tegaskan adalah mungkin membedakan antara hamzah dengan ain, ya. Sama alaikum, ya. Sini coba diperhatikan. Kemudian alaikum mi di sini digunnahkan dengan kadar gunnah yang dipanjangkan. Alaikum midrara. Nah, kemudian yang terakhir kita ingatkan kembali juga, ya, terkait dengan mad iwad, ya. Mad iwad midrara, ra 2 harakat saja, tidak lebih. Nah, sekali lagi silakan dimaksimalkan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara.
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Nah, di sini baru kita jumpai hukum yang tadi kita bahas ya. Wa yumdidkum kumbi. Nah, kalau kita praktekkan ya, sekaligus tadi mengingatkan sebagai catatan tambahan terkait hukum ini, mim sukun bertemu dengan huruf ba ataupun iqlab ya, nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, wa yumdidkum bi. Antum kalau memang yang mempraktekkan merapatkan itu baku syafatain ya, merapatkan kedua bibir, langsung dirapatkan. Jangan telat kum. Nah, tidak begitu ya. Jadi langsung kumbi, langsung dirapatkan ya. Sama amba'aka ya, amba langsung dirapatkan. Jangan di pertengahan baru dirapatkan. Enggak begitu ya prakteknya. Kadang kita jumpai ya yang prakteknya seperti ini. Nah, tidak demikian. Nah, di sini coba diperhatikan wa yumdidukum bi amwalin wa liu. Di sini sering diingatkan terkait idgham bi gunnah ya. Baik, yang lain juga mungkin coba diperhatikan dari segi qalqalahnya ya. Nah, kita ingatkan saja ya. Adapun secara praktek sering kita bahas ya. Yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al. Nah, di sini diperhatikan ya. Kemudian coba diperhatikan juga gunnah yang dipanjangkan ya. Yumdidkum bi amwalin ya, di situ. Yaj'al lakum jannatin wa ya. Di situ cukup banyak gunnah. Silahkan diperhatikan ya secara prakteknya. Nah, jangan ragu untuk memanjangkan gunnah ya. Apalagi yang dempet-dempetan, kadang sebagian orang ragu untuk memanjangkannya. Sama kadarnya ya. Kadarnya sama seperti jannatin wa. Ya, di sini berdampingan, ada gunnah yang dipanjangkan. Nah, silahkan dimaksimalkan. Baik. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Silakan. Bagi yang nanti mungkin tidak sampai ya, nafasnya bisa dipotong mungkin. Wa yaj'al lakum jannat, di sini dipotong ya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, di situ dipotongnya ya. Kemudian ibtida dari wa yaj'al lakum jannat lagi. Nah. Baik. ما لكم لا ترجون لله وقارا. Perhatikan kesempurnaan harakat fathah. Lakum, ma lakum, la tarjuna. Ya, kita tahu bahwa huruf ra di sini ditebalkan, tapi taknya jangan ikut menebal. Tarjun, jangan tor ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara ya. Nah, di sini juga sama, huruf waw bahkan ketika berharakat dia harus fathah dibuka dengan sempurna. Ya, jangan wa ya, apalagi setelahnya huruf-huruf tebal ya. Tidak seperti di sini waqara ya, jangan sampai wa
wa ditarik, dibuka dulu bibirnya ya. Nah, malakum la tarjun tarjuna malakum la tarjuna lillahi waqara. Nah, sama ya. Wa qad khalaqakum atwara. Sama atwara ya. Jangan oto ya. Atwara. Wa qad khalaqakum atwara. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. Tarau di sini harus ringan ya. Namanya huruf lin. Ya, namanya huruf lin harus ringan. Jangan sampai betul-betul menjadi waw, hidup. Tarau ya. Raw, tidak. Tarau kaifa. Tarau ringan ya. Alam tarau kaifa khalaqallahu 7 samawati. Nah, coba diperhatikan samawati. Angkat si lidahnya sudah bersiap untuk mengucapkan huruf ta ya, meskipun dia berharakat kasrah, coba ditebalkan ikhfa atau gunnah pada ikhfanya. Nah, 7 samawati ti tak dulu baru ta. Wati tibaqa. Sekali lagi. Alam tarau kaifa khalaqallahu 7 samawati tibaqa. Nah. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وجعل القمر نورا وجعل الشمس سراجا. Nah. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Minal ardi fathah, sempurnakan fathah. Ardi enggak ya, jangan ardi ardi nabata. Nah. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Nah, cukup sampai ayat ke-18. Kita coba baca sekali lagi untuk pemantapan. Setelah itu silakan yang ingin menyetorkan bacaan bisa menghubungi kami. Nah, silakan diikuti dan maksimalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi minasy syaithanir rajim.
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا Baik, demikian kurang lebih ya tilawah dari potongan ketiga surat Nuh. Insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya. Sekarang kita coba dengarkan bagi siapa yang ingin menyetorkan bacaannya ke kita di sini. Nah. Baik, nah. Fatal Islam, azanullah wa iyyakum. Kita masuk sesi interaktif. Silakan kami informasikan kembali. Bagi yang ingin ikut membaca surah di kesempatan kali ini dapat menghubungi 0228686267. Dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Tapi untuk peserta pertama kami berikan untuk yang hadir di studio. Nah. Silakan Kang Tommy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum Diulangi wa yumdidukum ya wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Ulangi afwan. Wa qad khalaqakum atwara. Bentar, jangan agak kayak terjeda ya. Wa qad khalaqakum atwara.
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Ja'ala syamsa sin dua-duanya diperjelas. Nah. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Baik, nah syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Kang Tommy yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi yang ingin bergabung melalui line interaktif dapat menghubungi 0228686267 dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom, silakan ada Pak Dadat. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya, afwan diulangi Pak Dadat. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Wa qad khalaqakum atwara. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Afwan, coba diulang. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Afwan Pak Dadat, di situ ada waw sukun ya, wawlin. Tarau. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala asy-syamsa siraja. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Thumma yu'idukum, sekali lagi. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ya, afwan, coba mimnya agak mantul lagi pada dat ya. Wa thumma yu'idukum fiha. Kum, tidak. Nah, sekali lagi. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Gimana Ustaz? Iya.
La bas, barakallahu fik Fadadat. Naam. Baik, barakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Pak Dadat yang sudah ikut bergabung. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom kembali. Silakan ada Abu Salman. Nah, silakan Abu Salman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa Samawatil toy. Angkat lagi lid. Til toy. Nah. samawatin alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Nah, ya Masya Allah. Cukup baik. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Abu Salman yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya kami informasikan kembali, silakan bagi yang ingin bergabung dapat menghubungi 0228686637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta yang ada di studio. Nah, silakan Rizky. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yursilis samaa Jelaskan ra-nya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Panjangkan lagi ra. Midrara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Coba lihat bi amwalin wa digunnahkan, masukkan ke khayshum. Amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ya. Nah, cukup.
Baik, nah, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik pada Akh Rizki yang sudah berpartisipasi. Cukup Ustaz? Lagi boleh. Nah, Saya ada. Ikhwatal Islam, azanullah wa yakum, silakan kami informasikan kembali bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 0228662637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Tapi sambil menunggu, kami berikan kesempatan untuk peserta di studio kembali. Silakan Hafiz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Khalaqa. Alam tarau kaifa khalaqallahu Khalaqa. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alash syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Nah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik pada Akhi Hafiz yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya silakan kami buka kesempatan kembali bagi yang ingin membaca surah Nuh di kali ini dapat menghubungi 0228662637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, kami berikan kesempatan untuk peserta di studio. Nah. Abdurrahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alash syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik pada Akhi Abdurrahman. Selanjutnya ada telepon yang masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Farid di Dengan Abu Farid. Nah. Naam. Alhamdulillah sahlan.
Masih Ustaz. Iya, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Afwan, coba diulang. Ayumdidukum. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا Wati'utoi. Ya, yang kedua ko, Pak. Toibaqo. Toi. Dijelaskan, dibedakan dengan tak. Nah. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا Waja'ala syams. Ainnya dijelaskan. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا. Cukup, Pak. Sampai ayat tadi ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abu Farid yang sudah bergabung. Nah, selanjutnya sebelum kami tutup perjumpaan kita di kesempatan pagi ini, kami persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Nah. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita melakukan suatu hal yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridhai atas apa yang kita lakukan, dan yang paling penting adalah sebetulnya menambah kecintaan kita, menambah pengetahuan kita tentang agama kita yang sempurna ini ya. Baik, namun yang mungkin perlu diingatkan karena konteks kita adalah tema besarnya adalah perbaikan bacaan Al-Qur'anul Karim ya. Tentu saja sering kita ingatkan bahwa untuk mendapatkan hal tersebut ya, untuk memiliki bacaan atau kualitas bacaan yang baik seperti yang kita inginkan, tentu saja sangat dibutuhkan perjuangan ya, sangat dibutuhkan usaha yang tidak main-main. Ya, bukan hanya sekedar iseng-iseng saja, bukan hanya sekedar selingan saja ya. Kalau hanya sekedar selingan ya tentu saja jangan terlalu berharap hasil yang maksimal ya. Maunya hasil maksimal tapi usaha seadanya ya. Itu mustahil, dua hal yang tidak akan pernah bertemu. Nah, kita coba, atau saya secara pribadi mungkin mengingatkan kepada diri pribadi, juga kepada semuanya yang mendengarkan di kesempatan ini, maka
sebagian terkadang ketika dalam perjalanan perjuangannya, ya, seringkali mendapati banyak rintangan, ya, seringkali banyak mendapatkan rintangan. Dan terkadang rintangan atau penghalang tersebut sangat berat untuk dilewati, ya. Banyak modelnya, ya, banyak sekali modelnya. Di antaranya modelnya adalah malas, ya. Futur. Ini sering sekali menghinggapi. Bahkan bisa dipastikan setiap penuntut ilmu pasti akan dihinggapi. Pasti pernah atau akan pasti pernah atau akan dihinggapi dengan rasa futur tersebut. Nah, maka di antara cara untuk kita kembali bisa bangkit, ya, dari keterpurukan, ya, penyakit futur tersebut adalah di antara caranya coba perhatikan kembali atau memperbaharui kembali niat kita di awal seperti apa. Kenapa di awal kita bisa betul-betul bersemangat? Kenapa di awal betul-betul kita mati-matian melakukan hal tersebut, ya? Coba dilihat, ya. Tentu saja kalau niat di awal ternyata menggebu-gebu, ya, ternyata dimotivasi dengan sesuatu yang sifatnya duniawi, ini pasti tidak akan langgeng. Ini pasti akan berhenti di tengah jalan, ya. Tapi lihatlah atau bahkan rubahlah ketika niat tersebut ternyata duniawi, maka rubahlah menjadi ukhrawi. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui apa yang kita lakukan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang amat sangat agung, ya. Nah, ini salah satunya. Maka di antara tips para ulama mengatakan ketika ingin meraih keagungan sesuatu atau ketika kita ingin bersemangat dalam melakukan sesuatu, lihatlah ganjaran yang didapatkan ketika melakukan sesuatu tersebut. Sekarang kita misalnya konteksnya adalah mempelajari Al-Quran, ya akhi. Ya. Mempelajari Al-Quran itu setiap sudutnya dari sisi manapun berpahala sangat besar. Amalan yang amat sangat mulia. Bahkan hanya mendengarkannya saja mendapatkan rahmat. Hanya mendengar. Kita tidak baca, hanya mendengar. Bagaimana dengan kita kemudian membaca? Bagaimana kemudian kita menghayati? Bagaimana kita kemudian mendalami, meresapi dan seterusnya? Maka tentu saja ganjarannya sangat besar. Mendengarkannya saja mendapatkan rahmat, mendapatkan pahala, ya. Kita lihat ketika membacanya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Fal hasanatu bi'ashri amthaliha. Fala aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa mimun wa lamun harf wa mimun harf. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja. Coba perhatikan. Satu huruf, bukan satu ayat. Falahu bihi hasanah, kata Nabi SAW. Maka baginya satu pahala. Fal hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu pahala tersebut dikalikan 10 menjadi 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Kita enggak bisa bahkan ngitungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah berapa huruf? Ratusan huruf, 100 lebih huruf. Itu ganjarannya. Hanya sekedar membacanya saja. Ya, hanya sekedar membacanya saja. Bagaimana ketika kita membaca satu halaman, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Berapa pahala yang bisa didapatkan? Subhanallah. Luar biasa. Apalagi dengan penghayatan. Apalagi dengan tadabbur. Apalagi dengan berusaha mempraktekkan apa yang kita baca. Subhanallah. Ya. Orang hidup bersama Al-Quran, semuanya dari segala sisinya penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini baru membacanya saja, apalagi mengamalkan kemudian dan seterusnya, mengajarkan apalagi, ya. Nah, ini maka menjadi pahala jariah yang akan terus-menerus mengalir kepada kita meskipun kita kemudian sudah meninggal atau masuk ke dalam liang kubur, ya. Maka hampir tidak betul-betul tidak ada ruginya, ya, bisa dikatakan betul-betul tidak ada ruginya. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, ya.
orang-orang yang membaca Al-Quran diantaranya atau amal-amal yang lainnya tidak akan pernah merugi. La khaufun alaihim walahum yahzun. Tidak akan pernah khawatir dan juga tidak akan pernah bersedih. Sama sekali tidak ada ruginya. Ini diantara motivasi kecil sebetulnya ya. Diantara motivasi kecil yang tentu saja keutamaannya sangat-sangat banyak ya yang akan didapatkan oleh seseorang yang berusaha untuk mempelajari Al-Quran, meskipun ya dalam tanda kutip hanya sekedar mempelajari bagaimana cara membaca yang benar. Yang sebetulnya hal tersebut bukanlah remeh ya, bukanlah hal yang remeh, bahkan sesuatu yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kemudian kita bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan di pagi hari ini, yang kemudian bisa berbuah kebaikan, pahala sebagai catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.